Calon Presiden, Capres. Prabowo Subianto telah menunjuk Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, Cawapres-nya dalam Pilpres 2024. Keputusan Prabowo Subianto menunjuk Gibran disampaikan olehnya setelah rapat dengan mitra Koalisi Indonesia Maju, KIM, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Komika Ajis Doa Ibu pun turut menanggapi keputusan Gibran yang mau mendampingi Prabowo Subianto. Kalau soal itu, kayaknya Pak Prabowo ini harus didampingi sama calon wanita, kata Ajis Doa Ibu ketika ditemui di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Ajis tak mau mengomentari Gibran, alasannya dia menganggap Prabowo lebih baik didampingi calon perempuan, agar bisa menarik hati pemilih wanita. Ada tuh satu nama calon yang layak mendampingi Pak Prabowo, namanya Kiki Saputri, ucap pria berusia 35 tahun itu. Abdul Aziz Batubara menganggap Kiki Saputri sangat kompeten dan kredibel untuk mendampingi Prabowo, maju menjadi capres dalam pemilu tahun 2024 sampai tahun 2029. Karena kan sudah banyak dia merosting para elit politik. Jadi dia bisa roasting lawan politiknya kalau kepilih, ungkapnya. Meski memberikan usulan, Ajis menegaskan dirinya tidak secara terang-terangan memilih dan mendukung Prabowo menjadi presiden dalam pemilu 2024. Terlebih belakangan beredar foto kalau Prabowo sempat bertemu anak-anak stand-up komedi Indonesia, sebuah komunitas di mana Ajis jadi presidennya. Oh, kemarin ketemu Pak Prabowo cuma biasa aja, cuma buat konten, katanya. Ajis Doa Ibu belum memiliki pilihan, pasangan capres dan cawapres mana yang akan ia pilih, dalam pemilu tahun 2024 sampai tahun 2029. Masih memantau pemberitaan mana yang lebih baik, semuanya baik. Cuma masih meyakinkan hati aja akan memilih siapa, ujar Ajis Doa Ibu. Dari trimester 2 dia bisa tidur, jadi kadang kita sampai jam 1, jam 2 baru bisa istirahat. Itu seru banget, udah mulai ngerasain anak nendang-nendang. Udah gak sabar gak sih pengen cepat lahir? Ya. Gua nonton harus beneran lagi belum. Enggak, maksudnya pengen cepet, maksudnya kayak pengen cepet-cepet jadi ayah Iya. segini gitu. Udah gak sabar pengen cepet-cepet jadi ayah, pengen ngerasain yang teman-teman sering ceritain jadi ayah tuh seru. Jadi ayah tuh ngerubah pola pikir, merubah pandangan dalam hidup. Tapi kalau saya sih faktor buru-burunya cuman pengen punya teman main aja lah gitu. Karena kalau di rumah kan kadang sama istri doang, kadang istri lagi sibuk apa, nggak ada teman ngobrol. Nih kalau udah baik ya, bisa ngobrol dan bisa saya arahin jadi pemain bola timnas. Aduh, waduh. Pengen pemain bola ya? Pengen banget ya, kalau dia mau pengen main bola. Tapi sempat kagok juga nggak sih, Jis, jadi sosok ayah terus lagi apalagi istri lagi hamil nih sekarang nih, Suami siaga gitu. Ya, sempat kagok juga nggak sih jadi suami siaga seperti apa? Kagok banget karena kan tiap weekend tuh udah pasti keluar kota tuh, dari berangkatnya Jumat pulangnya Minggu, 3 hari lah nggak ada di rumah. Itu kagok banget gimana ya ini, ada rasa takutnya. Tapi untungnya dari teman-temannya Ulfa, teman-teman istri juga main ke sana nginep ke rumah. Terus keluarga Ulfa, keluarga saya juga saling ngebantu sih. Awal-awal kagok banget. Awal-awal dia bilang hamil aja tuh, mesti ngapain ya, kagok banget bingung karena belum pernah ngalamin ini. Kalau untuk adaptasi kegiatan juga shock juga nggak sih, kayak biasanya lu harus lu semau lu terus sekarang juga harus sesuai sama izin dari istri lu atau gimana gitu. Kalau main iya harus izin. Kalau kerja gua ngambil aja karena kalau dia marah, gua bilang oke, boleh marah tapi bulanan kepotong. Karena nggak ada kerjaan. Tapi sempat kayak berantem gara-gara lu main kesana kemari nggak sih? Oh enggak, untungnya istri tuh karena kita udah lumayan lama deketnya kan, jadi dia juga paham. Dan sebelum nikah kita semua ngobrol di depan tuh, gue tuh ntar bakal begini, lu siap gak, lu terima gak, kalau nggak kita obrolin. Dan untungnya ya itu ya, ketemu pasangan yang tepat itu ya, untung banget alhamdulillah aman. Jadi selama ini jadi presiden stand up, apa sih suka dukanya kalau boleh tahu? Sukanya itu kalau banyak komika-komika baru muncul, tandanya stand up Indo ada generasi, tandanya stand up Indo nggak stuck di situ aja, tandanya berarti kesenian ini memang berkembang, karena dibuktikan dengan banyaknya komika-komika baru yang muncul. Dukanya adalah kalau komika-komika ini pada bikin kasus, itu pasti gue selalu ditelepon duluan tuh sama pihak-pihak instansi dan aparat terkait ya. Selalu ditanya, ya gue nggak apa-apa sih kalau ditelepon, akan gue jelasin. Tapi kayak lu kira senang-senangnya sendiri dan lagi kayak gini langsung WhatsApp itu udah pasti ketahuan, cuma Bang .3 itu udah aneh tuh. Nggak ada tulisannya, itu pasti lagi bermasalah. Atau halo, ini Bapak Ajis presiden stand up. Telepon biasanya, Oh, iya. langsung.
langsung di telepon. Terus maksudnya kalau ngelihat perkembangan anak-anak stand up kan maksudnya nggak cuman stand up aja gitu ya, beralih ke industri film gitu. Ya. Itu jadi suatu kebanggaan lu sendiri nggak sih sebagai presiden stand up gitu melihat pengembangan bakat mereka gitu? Kalau dibilang bangga, bangga, tapi gue udah nyangka ini akan terjadi karena jadi maksudnya bangganya bukan tiba-tiba bisa kayak gini, enggak. Gue tuh udah tahu kalau stand up comedy itu bakal seperti sekarang. Karena kalau kiblatnya keluar ke Inggris atau ke Amerika, itu tuh industri hiburannya isinya memang para komika sana gitu. Jadi kita ngadaptasi itu dan kebukti nih udah 12 tahun jalan mau 13, industri hiburan ya, TV, film, bahkan musik sekarang tuh udah diisi sama teman-teman komika. Mau itu bisa dibilang TV stasiun TV bener gitu ya, sampai yang main-main digital tuh juga anak-anak menguasai banget dan udah ketebak banget. Mungkin beberapa sekarang tuh udah menguasai banget, anak komika tuh udah menguasai industri hiburan ini saat ini ya. Ya, dan untungnya dari dulu kita diajarinnya lu nyampe titik ini ya di atas lu masih ada, jadi jangan pernah takabur gitu. Bang, tapi lu selama ini udah berapa tahun sih jadi presiden Senat? 4 tahun. Itu jadi maksudnya beban kah atau mungkin lu ngerasa bangga gitu karena memang udah berkembang banget nih dunia stand up, nggak cuma hanya lu jadi stand up doang gitu. Ya kalau bangga ya bangga, kalau beban enggak sih karena kita ngejalaninnya fun banget. Isinya itu anak-anak stand up ya yang kalian tonton lucu gitu kan, maksudnya kalau diskusi kalau ngobrol tuh tetap serius tapi ada isinya gitu. Jadi kalau beban sih enggak beban. Malah ini belum seberapa, pengennya nanti di tahun-tahun berikutnya ya pengennya nih kalau kemarin nih tahun kemarin kita baru melihat 1, 2, 3 orang lah di acara sahur dan buka, karena kan katanya indikator keberhasilan seseorang itu kalau di dunia hiburan main di acara TV dan buka dan sahur ya. Jadi mudah-mudahan sih tahun depan ini semua acara buka dan sahur ada mas stand up. Bang Ajis, tapi kan lu sendiri maksudnya lebih in di organisasinya gitu, lu jarang untuk muncul gitu. Kenapa mungkin alasannya Bang Ajis? Belum ini aja, belum ada yang mau nelfon gue aja. tetap ada beberapa syuting-syutingan, tapi emang kemarin fokusnya karena kita mau bikin stand up fest. Gue agak ngerasa mundur dulu, ngambil kerjaan. Kalau weekend pasti. Selain itu gue ngurusin stand up fest waktu itu dan alhamdulillah lancar. Bang Ajis, gue sedikit alain dong, minta komentarnya soal Pilpres tahun ini seperti apa, tahun 2024. Pilpres ya? Iya. Seperti apa pendapat tuh melihat ini kan sudah masing-masing udah mengusung nih pasangan calon gitu, kayak misalkan sekarang Ganjar Mahfud, terus habis itu Anies sama Caimin. Komen lu jagoin siapa kalau boleh tahu? Sekarang gue belum punya pilihan, tapi kalau ada yang mau kasih masukan sih ya, gue tetap baca sih ya, tetap lihat, apalagi kan belum resmi banget nih, karena kan baru 2 nih yang udah daftar ya, 2 capres, 1 lagi kalau emang jadi 3 kita akan lihat rekornya pasti. Dan baik yang udah daftar ataupun yang mau daftar sama-sama kompeten sih kalau menurut buat ngelanjutin apa yang udah dilakukan sama Pak Jokowi sih. Nah, pandangan lu sendiri melihat 2 pasangan ini seperti apa penilaian lu nih? 2 pasangan yang sudah mendaftar nih yang sekarang. Pendapat tuh seperti apa tentang mereka? Apa ya istilahnya ya? Jago ini. Yang satu jago ngajak wakil, yang satu juga jago, jadi kayak mikirnya udah ke depan banget gitu, bukan cuma sekedar nyari wakil tapi nyari partner. Kalau menurut gue ya nyari partner ngurusin negara ini udah oke banget. Nah kan yang satu lagi Pak Prabowo juga maksudnya masih bingung nih untuk mencari siapa pasangan calon, dan isunya juga Gibran yang bakal nemenin dia. Pendapat lo ada nggak sih? Kalau gue sih sebenarnya pengennya Pak Prabowo tuh sama calonnya tuh cewek. Kenapa? Ada nih satu, karena biar ada suara-suara perempuan di Indonesia didengerin. Dan kan gosipnya tuh waktu itu ada nih satu calon perempuan, jadi cocok banget kalau Prabowo sama Kiki Saputri. Kenapa cocok sama Kiki Saputri? Cocok aja, mirip pokoknya tahu. Tapi memang kompeten banget yang menurut tuh Kiki Saputri buat nemenin Prabowo. Kompeten, jadi wakil kompeten. Kenapa memang? Setiap lawan-lawan politik di roasting sama Kiki. Ya. Jadi tapi maksudnya harapan lu buat Pilpres tahun 2024 seperti apa sih? Kan mungkin banyak banget nih kasus-kasus yang beda pilihan malah justru mereka berseteru atau mungkin berantem lah. Itu pendapat tuh sebenarnya. Harapannya sih justru dari setiap capres dan cawapresnya yang bisa turun dan ngomong ke para pendukungnya. Karena
sejauh ini gue lihat kayak kasus-kasus kemarin pilpres pilkada tuh para jagoannya ini, maksudnya para calon-calon ini nggak ada yang ngasih pemberitahuan kalau kita nggak boleh ngomong gini ke lawan kita gitu. Harapannya sih jangan nutup mata ya, maksudnya pasti bapak-bapak juga tahu lah ngeliat di Twitter, di Instagram pasti ngerti lah suasana di Indonesia itu gimana, gampang banget karena masih kalau udah pemilu tuh atau pilkada kayaknya tuh semua orang tuh di Indonesia ini tuh badannya tuh udah kena bensin. Kalau ada orang yang mantikin api udah runyam. Tapi lo masih berharap untuk pemilu damai tahun 2024 nanti? Masih damai lah. Pasti damai ya? Yakin ya? Yang pengen rusuh kan lebih sedikit daripada yang pengen damai. Oh. Bang Haji, sini kan anak-anak stand up juga di Twitter mulai rame tuh ngomongin yang soal kemarin kontroversi masalah putusan MK. Iya. Bang Haji sendiri ada pandangan kah atau sebenarnya gimana komentarnya? Ini gue jujur aja ya, yang gini-gini tuh mau ngasih statement kadang tuh pengennya nggak ngasih statement tuh kayak nggak kemana-mana ujungnya. Iya, karena nggak bakal ada yang kita usul apa nggak bakal susah didengerin ya. Karena mereka kayak udah punya apa istilahnya itu kebijakan sendiri ya. Tapi kalau ngeliat fenomena teman-teman stand up pada ngomentarin itu hal yang wajar. Karena kan anak-anak itu basicnya berdasarkan keresahan, nah itu yang kita rasain. Kalau ini bisa, kalau ini enggak, kenapa tiba-tiba ada gitu. Ya gimana di dalamnya lingkaran politiknya sih kita nikmatin aja sebagai penonton sih. lu mulai kena tegur nggak bang? Gara-gara ulah anak-anak kemarin belum ada ya sejauh ini? Oh enggak. Kalau masalah tweet, masalah ucapan nggak pernah kena tegur. Tapi yang kriminal kayak kena tegur. Terus Marcel gitu, pasti ditegur. Kalau ini kan freedom of speech ya, dan gue ngomong ke teman-teman, tapi jangan pernah fitnah aja. Pun lu ngomong, lu harus punya dasarnya. Ketika ada orang ngelapor, ngedebatin, kita masih bisa menang. Makanya kemarin juga sempat rame nih foto anak stand up ketemu sama Pak Prabowo, terus langsung dijudge, wah ini anak stand up milih Prabowo nih. Komentar apa sih? Nggak ada komentar, itu kan yang ngejudge ya emang begitu aja maksudnya. Ya orang-orang sotoy aja ya yang nggak tahu mau ngapain. Bahkan gue ketemu sama orang-orang yang ketemu Prabowo, obrolannya jauh dari ngebahas nanti milih saya. Calon Presiden, Capres, Prabowo Subianto telah menunjuk Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, Cawapres-nya dalam Pilpres 2024. Keputusan Prabowo Subianto menunjuk Gibran disampaikan olehnya setelah rapat dengan mitra Koalisi Indonesia Maju, KIM, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Komika Ajis Doaibu pun turut menanggapi keputusan Gibran yang mau mendampingi Prabowo Subianto. Kalau soal itu, kayaknya Pak Prabowo ini harus didampingi sama calon wanita, kata Ajis Doaibu ketika ditemui di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Ajis tak mau mengomentari Gibran, alasannya dia menganggap Prabowo lebih baik didampingi calon perempuan, agar bisa menarik hati pemilih wanita. Ada tuh satu nama calon yang layak mendampingi Pak Prabowo, namanya Kiki Saputri, ucap pria berusia 35 tahun itu. Abdul Aziz Batubara menganggap Kiki Saputri sangat kompeten dan kredibel untuk mendampingi Prabowo, maju menjadi capres dalam pemilu tahun 2024 sampai tahun 2029. Karena kan sudah banyak dia merosting para elit politik. Jadi dia bisa roasting lawan politiknya kalau kepilih, ungkapnya. Meski memberikan usulan, Ajis menegaskan dirinya tidak secara terang-terangan memilih dan mendukung Prabowo menjadi presiden dalam pemilu 2024. Terlebih belakangan beredar foto kalau Prabowo sempat bertemu anak-anak stand-up komedi Indonesia, sebuah komunitas di mana Ajis jadi presidennya. Oh kemarin ketemu Pak Prabowo cuma biasa aja, cuma buat konten, katanya. Ajis Doaibu belum memiliki pilihan, pasangan capres dan cawapres mana yang akan ia pilih, dalam pemilu tahun 2024 sampai tahun 2029. Masih memantau pemberitaan mana yang lebih baik, semuanya baik. Cuma masih meyakinkan hati aja akan memilih siapa, ujar Ajis Doaibu. Dari trimester 2 dia bisa tidur, jadi kadang kita sampai jam 1, jam 2 baru bisa istirahat. Itu seru banget, udah mulai ngerasain anak nendang-nendang. Gimana tuh, udah gak sabar gak sih pengen cepat lahir? Ya. Gue nonton harus beneran lagi belum. Enggak, maksudnya pengen cepet-cepet jadi ayah gitu, segini gitu. Udah gak sabar pengen cepet-cepet jadi ayah, pengen ngerasain yang teman-teman sering ceritain jadi ayah tuh seru. Jadi ayah tuh ngerubah pola pikir, merubah pandangan dalam hidup. Tapi kalau saya sih faktor buru-burunya cuma pengen punya teman main aja lah gitu. Karena kalau di rumah kan kadang
sama istri doang, kadang istri lagi sibuk apa, nggak ada teman ngobrol nih. Kalau udah baik ya bisa ngobrol dan bisa saya arahin jadi pemain bola timnas. Aduh, waduh. Pengen pemain bola ya? Pengen banget ya, kalau dia mau pengen main bola. Tapi sempat kagok juga nggak sih, Jis, jadi sosok ayah terus lagi apalagi istri lagi hamil nih sekarang nih, Suami sempat siaga gitu. ya sempat kagok juga nggak sih jadi suami siaga seperti apa? Kagok banget karena kan tiap weekend tuh udah pasti keluar kota tuh, dari berangkat tuh Jumat pulangnya Minggu, 3 hari lah nggak ada di rumah. Itu kagok banget gimana ya ini, ada rasa takutnya. Tapi untungnya dari teman-temannya Ulfa, teman-teman istri juga main ke sana nginep ke rumah, terus keluarga Ulfa, keluarga saya juga saling ngebantu sih. Awal-awal kagok banget, awal-awal dia bilang hamil aja tuh mesti ngapain ya, kagok banget bingung karena belum pernah ngalamin ini. Kalau untuk adaptasi kegiatan juga shock juga nggak sih, kayak biasanya lu harus lu semau lu terus sekarang juga harus sesuai sama izin dari istri lu atau gimana gitu. Kalau main iya harus izin, kalau kerja gua ngambil aja, karena kalau dia marah gua bilang oke, boleh marah tapi bulanan kepotong. Karena nggak ada kerjaan. Tapi sempat kayak berantem gara-gara lu main kesana kemari nggak sih? Oh enggak, untungnya istri tuh karena kita udah lumayan lama deketnya kan, jadi dia juga paham. Dan sebelum nikah kita semua ngobrol di depan tuh, gue tuh ntar bakal begini, lu siap gak, lu terima gak, kalau nggak kita ngobrolin. Dan untungnya ya itu ya, ketemu pasangan yang tepat itu ya, untung banget alhamdulillah aman. Jadi selama ini jadi presiden stand up, apa sih suka dukanya kalau boleh tahu? Sukanya itu kalau banyak komika-komika baru muncul, tandanya stand up Indo ada generasi, tandanya stand up Indo nggak stuck di situ aja, tandanya berarti kesenian ini memang berkembang karena dibuktikan dengan banyaknya komika-komika baru yang muncul. Dukanya adalah kalau komika-komika ini pada bikin kasus, itu pasti gue selalu ditelepon duluan tuh sama pihak-pihak instansi dan aparat terkait ya. Selalu ditanya, ya gue nggak apa-apa sih kalau ditelepon, akan gue jelasin, tapi kayak lu kira senang-senangnya sendiri dan lagi kayak gini langsung WhatsApp itu udah pasti ketahuan, cuma bang .3 itu udah aneh tuh. Nggak ada tulisan itu pasti lagi bermasalah. Atau halo ini Bapak Ajis presiden stand up. Telepon biasa ditelepon. Oh, iya. Langsung ditelepon. Terus maksudnya kalau ngelihat perkembangan anak-anak stand up kan, maksudnya nggak cuman stand up aja gitu ya, beralih ke industri film gitu. Ya. Itu jadi suatu kebanggaan lu sendiri nggak sih sebagai presiden stand up gitu, melihat pengembangan bakat mereka gitu? Kalau dibilang bangga, tapi gue udah nyangka ini akan terjadi karena jadi maksudnya bangganya bukan tiba-tiba bisa kayak gini, enggak. Gue tuh udah tahu kalau stand up comedy itu bakal seperti sekarang, karena kalau kiblatnya keluar ke Inggris ataupun ke Amerika, itu tuh industri hiburannya isinya memang para komika sana gitu. Jadi kita ngadaptasi itu dan kebukti nih udah 12 tahun jalan mau 13, industri hiburan ya, TV, film, bahkan musik sekarang tuh udah diisi sama teman-teman komika. Mau itu bisa dibilang TV stasiun TV bener gitu ya, sampai yang main-main digital tuh juga anak-anak menguasai banget dan udah ketebak banget. Jadi beberapa sekarang tuh udah menguasai banget, anak komika tuh udah menguasai industri hiburan ini saat ini ya. Ya, dan untungnya dari dulu kita diajarinnya lu nyampe titik ini ya di atas lu masih ada, jadi jangan pernah takabur gitu. Bang, tapi lu selama ini udah berapa tahun sih jadi presiden Senat? 4 tahun. Itu jadi maksudnya beban kah atau mungkin lu ngerasa bangga gitu karena memang udah berkembang banget nih dunia stand up, nggak cuma hanya lu jadi stand up doang gitu. Ya kalau bangga ya bangga, kalau beban enggak sih, karena kita ngejalaninnya fun banget. Isinya itu anak-anak stand up ya yang kalian tonton lucu gitu kan, maksudnya kalau diskusi, kalau ngobrol tuh tetap serius tapi ada isinya gitu. Jadi kalau beban sih enggak beban. Malah ini belum seberapa, pengennya nanti di tahun-tahun berikutnya ya pengennya nih kalau tahun kemarin kita baru ngelihat 1, 2, 3 orang lah di acara sahur dan buka. Karena kan katanya indikator keberhasilan seseorang itu kalau di dunia hiburan main di acara TV dan buka dan sahur ya. Jadi mudah-mudahan sih tahun depan ini semua acara buka dan sahur ada mas stand up. Bang Ajis, tapi kan lu sendiri maksudnya lebih di organisasinya gitu, lu jarang untuk muncul gitu. Kenapa mungkin alasannya Bang Ajis? Oh belum ada yang mau nelfon gue aja. tetap ada beberapa syuting-syutingan, tapi emang kemarin fokusnya karena kita mau bikin stand up fest. Gue agak ngerasa mundur dulu, ngambil kerjaan. Kalau weekend pasti
Selain itu gue ngurusin stand up fest waktu itu dan alhamdulillah lancar. Bang Ajis, gue sedikit alain dong, minta komentarnya soal pilpres tahun ini seperti apa, tahun 2024. Pilpres ya? Iya. Seperti apa pendapat tuh melihat ini kan sudah masing-masing udah mengusung nih pasangan calon gitu, kayak misalkan sekarang Ganjar Mahfud, terus habis itu Anies sama Caimin. Komentar lu jagoin siapa kalau boleh tahu? Sekarang gue belum punya pilihan, tapi kalau ada yang mau kasih masukan sih ya, gue tetap baca sih ya, tetap lihat. Apalagi kan belum resmi banget nih, karena kan baru 2 nih yang udah daftar ya, 2 capres, 1 lagi. Kalau emang jadi 3, kita akan lihat track recordnya pasti. Dan baik yang udah daftar ataupun yang mau daftar sama-sama kompeten sih kalau menurut buat ngelanjutin apa yang udah dilakukan sama Pak Jokowi sih. Nah, pandangan lu sendiri melihat 2 pasangan ini seperti apa penilaian lu nih? 2 pasangan yang sudah mendaftar nih yang sekarang. Pendapat tuh seperti apa tentang mereka? Apa ya istilahnya ya? Jago ini. Yang satu jago ngajak wakil, yang satu juga jago, jadi kayak mikirnya udah ke depan banget gitu, bukan cuma sekedar nyari wakil, tapi nyari partner. Kalau menurut gue ya, nyari partner ngurusin negara ini udah oke banget. Nah, ya kan yang satu lagi Pak Prabowo juga maksudnya masih bingung nih untuk mencari siapa pasangan calon, dan isunya juga Gibran yang bakal nemenin dia. Pendapat lo ada nggak sih? Kalau gue sih sebenarnya pengennya Pak Prabowo tuh sama calonnya tuh cewek. Kenapa? Ada nih satu, karena biar ada suara-suara perempuan di Indonesia didengerin. Dan kan gosipnya tuh waktu itu ada nih satu calon perempuan, jadi cocok banget nih kalau Prabowo sama Kiki Saputri. Kenapa cocok sama Kiki Saputri? Cocok aja, mirip pokoknya tau. Tapi memang kompeten banget yang menurut tuh Kiki Saputri buat nemenin Prabowo. Kompeten, jadi wakil kompeten. Kenapa memang? Setiap lawan-lawan politik di roasting sama Kiki. Ya. Jadi tapi maksudnya harapan lu buat Pilpres tahun 2024 seperti apa sih? Kan mungkin banyak banget nih kasus-kasus yang beda pilihan malah justru mereka berseteru atau mungkin berantem lah. Itu pendapat tuh sebenarnya. Harapannya sih justru dari setiap capres dan cawapresnya yang bisa turun dan ngomong ke para pendukungnya. Karena sejauh ini gue lihat kayak kasus-kasus kemarin Pilpres Pilkada tuh para jagoannya ini, maksudnya para calon-calon ini nggak ada yang ngasih pemberitahuan kalau kita nggak boleh ngomong gini ke lawan kita gitu. Harapannya sih jangan nutup mata ya, maksudnya pasti bapak-bapak juga tahu lah, ngeliat di Twitter, di Instagram pasti ngerti lah suasana di Indonesia itu gimana, gampang banget karena kalau udah pemilu tuh atau pilkada kayaknya tuh semua orang tuh di Indonesia ini tuh badannya tuh udah kena bensin. Kalau ada orang yang mantikin api udah runyam. Tapi lo masih berharap untuk pemilu damai tahun 2024 nanti? Pasti damai lah. Pasti damai ya? Yakin ya? Yang pengen rusuh kan lebih sedikit daripada yang pengen damai. Bang Haji, sini kan anak-anak stand up juga di Twitter mulai rame tuh ngomongin yang soal kemarin kontroversi masalah putusan MK. Iya. Bang Haji sendiri ada pandangan kah atau sebenarnya gimana komentarnya? Ini gue jujur aja ya, yang gini-gini tuh mau ngasih statement kadang tuh pengennya nggak ngasih statement tuh kayak nggak kemana-mana ujungnya. Iya, karena nggak bakal ada yang kita usul apa nggak bakal susah didengerin ya. Karena mereka kayak udah punya apa istilahnya itu kebijakan sendiri ya. Tapi kalau ngeliat fenomena teman-teman stand up pada ngomentarin itu hal yang wajar. Karena kan anak-anak itu basicnya berdasarkan keresahan. Nah itu yang kita rasain. Ini bisa atau ini enggak, kenapa tiba-tiba ada gitu. Ya gimana di dalamnya lingkaran politiknya sih kita nikmatin aja sebagai penonton sih. Lu mulai kena tegur nggak Bang? Gara-gara ulah anak-anak kemarin belum ada ya sejauh ini? Oh enggak. Kalau masalah tweet, masalah ucapan nggak pernah kena tegur. Tapi yang kriminal kayak kena tegur. Terus Marcel gitu, pasti ditegur. Kalau ini kan freedom of speech ya, dan gue ngomong ke teman-teman, tapi jangan pernah fitnah aja. Pun lu ngomong, lu harus punya dasarnya. Ketika ada orang ngelapor, ngedebatin, kita masih bisa menang. Makanya kemarin juga sempat rame nih foto anak stand up ketemu sama Pak Prabowo, terus langsung dijudge, wah ini anak stand up milih Prabowo nih. Komentar apa sih? Nggak ada komentar, itu kan yang ngejudge ya emang begitu aja maksudnya. Orang-orang sotoy aja ya yang nggak tahu mau ngapain. Bahkan gue ketemu sama orang-orang yang ketemu Pak Prabowo, obrolannya jauh dari ngebahas nanti milih saya. Calon Presiden, Capres, Prabowo Subianto telah menunjuk Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, Cawapres-nya dalam Pilpres 2024. Keputusan Prabowo Subianto menunjuk Gibran disampaikan olehnya setelah rapat dengan mitra koalisi Indonesia Maju,
Kim, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Komika Ajis Doa Ibu pun turut menanggapi keputusan Gibran yang mau mendampingi Prabowo Subianto. Kalau soal itu, kayaknya Pak Prabowo ini harus didampingi sama calon wanita, kata Ajis Doa Ibu ketika ditemui di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Ajis tak mau mengomentari Gibran, alasannya dia menganggap Prabowo lebih baik didampingi calon perempuan, agar bisa menarik hati pemilih wanita. Ada tuh satu nama calon yang layak mendampingi Pak Prabowo, namanya Kiki Saputri, ucap pria berusia 35 tahun itu. Abdul Aziz Batubara menganggap Kiki Saputri sangat kompeten dan kredibel untuk mendampingi Prabowo, maju menjadi capres dalam pemilu tahun 2024 sampai tahun 2029. Karena kan sudah banyak dia merosting para elit politik. Jadi dia bisa roasting lawan politiknya kalau kepilih, ungkapnya. Meski memberikan usulan, Ajis menegaskan dirinya tidak secara terang-terangan memilih dan mendukung Prabowo menjadi presiden dalam pemilu 2024. Terlebih belakangan beredar foto kalau Prabowo sempat bertemu anak-anak stand-up komedi Indonesia, sebuah komunitas di mana Ajis jadi presidennya. Oh kemarin ketemu Pak Prabowo cuma biasa aja, cuma buat konten, katanya. Ajis Doa Ibu belum memiliki pilihan, pasangan capres dan cawapres mana yang akan ia pilih, dalam pemilu tahun 2024 sampai tahun 2029. Masih memantau pemberitaan mana yang lebih baik, semuanya baik. Cuma masih meyakinkan hati aja akan memilih siapa, ujar Ajis Doa Ibu. Dari trimester 2 dia bisa tidur, jadi kadang kita sampai jam 1, jam 2 baru bisa istirahat. Itu seru banget, udah mulai ngerasain anak nendang-nendang. Gimana tuh, udah gak sabar gak sih pengen cepat lahir? Ya. Gue nonton harus beneran lagi belum. Enggak, maksudnya pengen cepet-cepet jadi ayah gitu, segini gitu. Udah gak sabar pengen cepet-cepet jadi ayah, pengen ngerasain yang teman-teman sering ceritain jadi ayah tuh seru. Jadi ayah tuh ngerubah pola pikir, merubah pandangan dalam hidup. Tapi kalau saya sih faktor buru-burunya cuma pengen punya teman main aja lah gitu. Karena kalau di rumah kan kadang sama istri doang, kadang istri lagi sibuk apa, nggak ada teman ngobrol. Nih kalau udah ada baik ya, bisa ngobrol dan bisa saya arahin jadi pemain bola timnas. Aduh, waduh. Pengen bermain bola ya? Pengen banget ya, kalau dia mau pengen main bola. Tapi sempat kagok juga nggak sih, Jis, jadi sosok ayah terus lagi apalagi istri lagi hamil nih sekarang nih, Suami sempat. siaga gitu. Ya, sempat kagok juga nggak sih jadi suami siaga seperti apa? Kagok banget karena kan tiap weekend tuh udah pasti keluar kota tuh, dari berangkat tuh Jumat pulangnya Minggu, 3 hari lah nggak ada di rumah. Itu kagok banget gimana ya ini, ada rasa takutnya. Tapi untungnya dari teman-temannya Ulfa, teman-teman istri juga main ke sana nginep ke rumah, terus keluarga Ulfa, keluarga saya juga saling ngebantu sih. Awal-awal kagok banget, awal-awal dia bilang hamil aja tuh mesti ngapain ya, kagok banget, bingung karena belum pernah ngalamin ini. Kalau untuk adaptasi kegiatan juga shock juga nggak sih, kayak biasanya lu harus lu semau lu terus sekarang juga harus sesuai sama izin dari istri lu atau gimana gitu. Kalau main iya harus izin. Kalau kerja gua ngambil aja, karena kalau dia marah gua bilang oke, boleh marah tapi bulanan kepotong. Karena nggak ada kerjaan. Tapi sempat kayak berantem gara-gara lu main kesana kemari nggak sih? Oh enggak, untungnya istri tuh karena kita udah lumayan lama deketnya kan, jadi dia juga paham. Dan sebelum nikah kita semua ngobrol di depan tuh, gue tuh ntar bakal begini, lu siap gak, lu terima gak, kalau nggak kita ngobrolin. Dan untungnya ya itu ya, ketemu pasangan yang tepat itu ya, untung banget, alhamdulillah aman. Jadi selama ini jadi presiden stand up, apa sih suka dukanya kalau boleh tahu? Sukanya itu kalau banyak komika-komika baru muncul, tandanya stand up Indo ada generasi. Tandanya stand up Indo nggak stuck di situ aja, tandanya berarti kesenian ini memang berkembang, karena dibuktikan dengan banyaknya komika-komika baru yang muncul. Dukanya adalah kalau komika-komika ini pada bikin kasus, itu pasti gue selalu ditelepon duluan tuh sama pihak-pihak instansi dan aparat terkait ya. Selalu ditanya, ya gue nggak apa-apa sih kalau ditelepon, akan gue jelasin. Tapi kayak lu kira senang-senangnya sendiri dan lagi kayak gini langsung WhatsApp itu udah pasti ketahuan, cuma bang .3 itu udah aneh tuh. Nggak ada tulisan itu pasti lagi bermasalah. Atau halo ini Bapak Ajis presiden stand up. Telepon biasanya langsung ditelepon. Terus maksudnya kalau ngelihat perkembangan anak-anak stand up kan, maksudnya nggak cuman stand up aja gitu ya, beralih ke industri film gitu. Ya. Itu jadi suatu kebanggaan lu sendiri nggak sih sebagai presiden stand up gitu, melihat pengembangan bakat mereka gitu? Kalau dibilang bangga, tapi gue udah nyangka ini akan terjadi, karena
Jadi maksudnya bangganya bukan tiba-tiba bisa kayak gini, enggak. Gue tuh udah tahu kalau stand up comedy itu bakal seperti sekarang. Karena kalau kiblatnya keluar ke Inggris ataupun ke Amerika, itu tuh industri hiburannya isinya memang para komika sana gitu. Jadi kita ngadaptasi itu dan kebukti nih udah 12 tahun jalan mau 13, industri hiburan ya, TV, film, bahkan musik sekarang tuh udah diisi sama teman-teman komika. Mau itu bisa dibilang TV stasiun TV bener gitu ya, sampai yang main-main digital tuh juga anak-anak menguasai banget dan udah ketebak banget. Ini benar-benar sekarang tuh udah menguasai banget, anak komika tuh udah menguasai industri hiburan ini saat ini ya. Ya, dan untungnya dari dulu kita diajarinnya lu nyampe titik ini ya di atas lu masih ada, jadi jangan pernah takabur gitu. Bang, tapi lu selama ini udah berapa tahun sih jadi presiden Senat? 4 tahun. Itu jadi maksudnya bebankah atau mungkin lu ngerasa bangga gitu karena memang udah berkembang banget nih dunia stand up, nggak cuma hanya lu jadi stand up doang gitu. Ya kalau bangga ya bangga, kalau beban enggak sih, karena kita ngejalaninnya fun banget. Isinya itu anak-anak stand up ya yang kalian tonton lucu gitu kan, maksudnya kalau diskusi, kalau ngobrol tuh tetap serius tapi ada isinya gitu. Jadi kalau beban sih enggak beban. Malah ini belum seberapa, pengennya nanti di tahun-tahun berikutnya ya pengennya nih kalau kemarin nih, tahun kemarin kita baru melihat 1, 2, 3 orang lah di acara sahur dan buka. Karena kan katanya indikator keberhasilan seseorang itu kalau di dunia hiburan main di acara TV dan buka dan sahur ya. Jadi mudah-mudahan sih tahun depan ini semua acara buka dan sahur ada Mas stand up. Bang Ajis, tapi kan lu sendiri maksudnya lebih in di organisasinya gitu, lu jarang untuk muncul gitu. Kenapa mungkin alasannya Bang Ajis? Belum ini aja, belum ada yang mau nelfon gue aja. tetap ada beberapa syuting-syutingan, tapi emang kemarin fokusnya karena kita mau bikin stand up fest. Gue agak ngerasa mundur dulu, ngambil kerjaan. Kalau weekend pasti. Selain itu gue ngurusin stand up fest waktu itu dan alhamdulillah lancar. Bang Ajis, gue sedikit alain dong, minta komentarnya soal Pilpres tahun ini seperti apa, tahun 2024. Pilpres ya? Iya. Seperti apa pendapat tuh melihat ini kan sudah masing-masing udah mengusung nih pasangan calon gitu, kayak misalkan sekarang Ganjar Mahfud, terus habis itu Anies sama Caimin. Komentar lu jagoin siapa kalau boleh tahu? Sekarang gue belum punya pilihan, tapi kalau ada yang mau kasih masuk-masukan sih ya, gue tetap baca sih ya, tetap lihat, apalagi kan belum resmi banget nih, karena kan baru 2 nih yang udah daftar ya, 2 capres, 1 lagi, kalau emang jadi 3 kita akan lihat track recordnya pasti. Dan baik yang udah daftar ataupun yang mau daftar sama-sama kompeten sih kalau menurut buat ngelanjutin apa yang udah dilakukan sama Pak Jokowi sih. Nah, pandangan lu sendiri melihat 2 pasangan ini seperti apa penilaian lu nih? 2 pasangan yang sudah mendaftar nih yang sekarang. Pendapat tuh seperti apa tentang mereka? Apa ya istilahnya ya? Jago ini. Yang satu jago ngajak wakil, yang satu juga jago, jadi kayak mikirnya udah ke depan banget gitu, bukan cuma sekedar nyari wakil tapi nyari partner. Kalau menurut gue ya, nyari partner ngurusin negara ini udah oke banget. Nah, kan yang satu lagi Pak Prabowo juga maksudnya masih bingung nih untuk mencari siapa pasangan calon, dan isunya juga Gibran yang bakal nemenin dia. Pendapat lo ada nggak sih? Kalau gue sih sebenarnya pengennya Pak Prabowo tuh sama calonnya tuh cewek. Kenapa? Ada nih satu, karena biar ada suara-suara perempuan di Indonesia didengerin. Dan kan gosipnya tuh waktu itu ada nih satu calon perempuan, jadi cocok banget nih kalau Prabowo sama Kiki Saputri. Kenapa cocok sama Kiki Saputri? Cocok aja, mirip pokoknya tahu. Tapi memang kompeten banget yang menurut tuh Kiki Saputri buat nemenin Prabowo. Kompeten, jadi wakil kompeten. Kenapa memang? Setiap lawan-lawan politik di roasting sama Kiki. Ya. Jadi tapi maksudnya harapan lu buat Pilpres tahun 2024 seperti apa sih? Kan mungkin banyak banget nih kasus-kasus yang beda pilihan malah justru mereka berseteru atau mungkin berantem lah, itu pendapat tuh sebenarnya. Harapannya sih justru dari setiap capres dan cawapresnya yang bisa turun dan ngomong ke para pendukungnya. Karena sejauh ini gue lihat kayak kasus-kasus kemarin Pilpres Pilkada tuh para jagoannya ini, maksudnya para calon-calon ini nggak ada yang ngasih pemberitahuan kalau kita nggak boleh ngomong gini ke lawan kita gitu. Harapannya sih jangan nutup mata ya, maksudnya pasti bapak-bapak juga tahu lah, ngeliat di Twitter, di Instagram pasti ngerti lah suasana di Indonesia itu gimana, gampang banget karena kalau udah pemilu tuh atau pilkada kayaknya tuh semua orang tuh di Indonesia ini tuh badannya tuh udah
kena bensin. Kalau ada orang yang mantikin api udah runyam. Tapi lu masih berharap untuk pemilu damai tahun 2024 nanti? Masih damai lah. Pasti damai ya? Yakin ya? Yang pengen rusuh kan lebih sedikit daripada yang pengen damai. Oh. Bang Haji, sini kan anak-anak stand up juga di Twitter mulai rame tuh ngomongin yang soal kemarin kontroversi masalah putusan MK. Iya. Bang Haji sendiri mungkin Ada pandangan kah atau sebelum gimana komentarnya? Ini gue jujur aja ya, yang gini-gini tuh mau ngasih statement kadang tuh pengennya nggak ngasih statement tuh kayak nggak kemana-mana ujungnya. Iya, karena nggak bakal ada yang kita usul apa nggak bakal susah didengerin ya. Karena mereka kayak udah punya apa istilahnya itu kebijakan sendiri ya. Tapi kalau ngeliat fenomena teman-teman stand up pada ngomentarin itu hal yang wajar. Karena kan anak-anak itu basicnya berdasarkan keresahan. Nah itu yang kita rasain. Kok ini bisa, kok ini enggak. Kenapa tiba-tiba ada gitu. Ya gimana di dalamnya lingkaran politiknya sih kita nikmatin aja sebagai penonton sih. lu mulai kena tegur nggak Bang? Gara-gara ulah anak-anak kemarin belum ada ya sejauh ini? Oh enggak. Kalau masalah tweet, masalah ucapan nggak pernah kena tegur. Tapi yang kriminal-kriminal kayak kena itu, terus Marcel gitu, pasti ditegur. Kalau ini kan freedom of speech ya. Dan gue ngomong ke teman-teman, tapi jangan pernah fitnah aja. Pun lu ngomong, lu harus punya dasarnya. Ketika ada orang ngelapor, ngedebatin, kita masih bisa menang. Makanya kemarin juga sempat rame nih foto anak stand up ketemu sama Pak Prabowo, terus langsung dijudge, wah ini anak stand up milih Prabowo nih. Komentar apa sih? Nggak ada komentar, itu kan yang ngejudge ya emang begitu aja maksudnya. Ya, orang-orang sotoy aja ya yang nggak tahu mau ngapain. Bahkan gua ketemu sama orang-orang yang ketemu Pak Prabowo, obrolannya jauh dari ngebahas nanti milih saya nggak. Calon Presiden, Capres. Prabowo Subianto telah menunjuk Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, cawapres-nya dalam Pilpres 2024. Keputusan Prabowo Subianto menunjuk Gibran disampaikan olehnya setelah rapat dengan mitra koalisi Indonesia Maju, KIM, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Komika Ajis Doaibu pun turut menanggapi keputusan Gibran yang mau mendampingi Prabowo Subianto. Kalau soal itu, kayaknya Pak Prabowo ini harus didampingi sama calon wanita, kata Ajis Doaibu ketika ditemui di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Ajis tak mau mengomentari Gibran, alasannya dia menganggap Prabowo lebih baik didampingi calon perempuan, agar bisa menarik hati pemilih wanita. Ada tuh satu nama calon yang layak mendampingi Pak Prabowo, namanya Kiki Saputri, ucap pria berusia 35 tahun itu. Abdul Aziz Batubara menganggap Kiki Saputri sangat kompeten dan kredibel untuk mendampingi Prabowo, maju menjadi capres dalam pemilu tahun 2024 sampai tahun 2029. Karena kan sudah banyak dia merosting para elit politik. Jadi dia bisa roasting lawan politiknya kalau kepilih, ungkapnya. Meski memberikan usulan, Ajis menegaskan dirinya tidak secara terang-terangan memilih dan mendukung Prabowo menjadi presiden dalam pemilu 2024. Terlebih belakangan beredar foto kalau Prabowo sempat bertemu anak-anak stand-up komedi Indonesia, sebuah komunitas di mana Ajis jadi presidennya. Oh kemarin ketemu Pak Prabowo cuma biasa aja, cuma buat konten, katanya. Ajis Doaibu belum memiliki pilihan, pasangan capres dan cawapres mana yang akan ia pilih, dalam pemilu tahun 2024 sampai tahun 2029. Masih memantau pemberitaan mana yang lebih baik, semuanya baik. Cuma masih meyakinkan hati aja akan memilih siapa, ujar Ajis Doaibu. Dari trimester 2 dia bisa tidur, jadi kadang kita sampai jam 1, jam 2 baru bisa istirahat. Itu seru banget, udah mulai ngerasain anak nendang-nendang. Gimana tuh, udah gak sabar gak sih pengen cepat akhir? Ya. Gue nonton harus beneran lagi belum. Enggak, maksudnya pengen cepet, maksudnya kayak pengen cepet-cepet jadi ayah gitu, segini gitu. Udah gak sabar pengen cepet-cepet jadi ayah, pengen ngerasain yang teman-teman sering ceritain jadi ayah tuh seru. Jadi ayah tuh ngerubah pola pikir, merubah pandangan dalam hidup. Tapi kalau saya sih faktor buru-burunya cuma pengen punya teman main aja lah gitu. Karena kalau di rumah kan kadang sama istri doang, kadang istri lagi sibuk apa, nggak ada teman ngobrol. Nih kalau udah baik ya, bisa ngobrol dan bisa saya arahin jadi pemain bola timnas. Aduh, waduh. Pengen pemain bola ya? Pengen banget ya, kalau dia mau pengen pemain bola. Tapi sempat kagok juga nggak sih, Jis, jadi sosok ayah terus lagi apalagi istri lagi hamil nih sekarang nih, Suami sempat. siaga gitu. Ya, sempat kagok juga nggak sih jadi suami siaga seperti apa? Kagok banget karena kan tiap weekend tuh udah pasti keluar kota tuh, dari berangkat tuh Jumat pulangnya Minggu, 3 hari lah nggak ada di rumah. Itu
itu kagok banget gimana ya ini, ada rasa takutnya, tapi untungnya dari teman-temannya Ulfa, teman-teman istri juga main ke sana nginep ke rumah, terus keluarga Ulfa, keluarga saya juga saling ngebantu sih. Awal-awal kagok banget, awal-awal dia bilang hamil aja tuh mesti ngapain ya, kagok banget, bingung karena belum pernah ngalamin itu. Kalau untuk adaptasi kegiatan juga shock juga nggak sih, kayak biasanya lu harus lu semau lu, terus sekarang juga harus sesuai sama izin dari istri lu atau gimana gitu. Kalau main iya harus izin, kalau kerja gua ngambil aja, karena kalau dia marah gua bilang oke, boleh marah tapi bulanan kepotong. Karena nggak ada kerjaan. Tapi sempat kayak berantem gara-gara lu main kesana kemari nggak sih? Oh enggak, untungnya istri tuh karena kita udah lumayan lama deketnya kan, jadi dia juga paham, dan sebelum nikah kita semua ngobrol di depan tuh, gue tuh ntar bakal begini, lu siap gak, lu terima gak, kalau nggak kita ngobrolin. Dan untungnya ya itu ya, ketemu pasangan yang tepat itu ya, untung banget alhamdulillah aman. Jadi selama ini jadi presiden stand up, apa sih suka dukanya kalau boleh tahu? Sukanya itu kalau banyak komika-komika baru muncul, tandanya stand up Indo ada generasi, tandanya stand up Indo nggak stuck di situ aja, tandanya berarti kesenian ini memang berkembang, karena dibuktikan dengan banyaknya komika-komika baru yang muncul. Dukanya adalah kalau komika-komika ini pada bikin kasus, itu pasti gue selalu ditelepon duluan tuh sama pihak-pihak instansi dan aparat terkait ya. Selalu ditanya, ya gue nggak apa-apa sih kalau ditelepon, akan gue jelasin, tapi kayak lu kira senang-senangnya sendiri dan lagi kayak gini langsung WhatsApp itu udah pasti ketahuan, cuma bang .3 itu udah aneh tuh. Nggak ada tulisan itu pasti lagi bermasalah. Atau halo, ini Bapak Ajis presiden stand up. Telepon biasa, langsung ditelepon. Terus maksudnya kalau ngelihat perkembangan anak-anak stand up kan, maksudnya nggak cuman stand up aja gitu ya, beralih ke industri film gitu. Ya. Itu jadi suatu kebanggaan lu sendiri nggak sih sebagai presiden stand up gitu, melihat pengembangan bakat mereka gitu? Kalau dibilang bangga, tapi gue udah nyangka ini akan terjadi, karena jadi maksudnya bangganya bukan tiba-tiba bisa kayak gini, enggak. Gue tuh udah tahu kalau stand up comedy itu bakal seperti sekarang, karena kalau kiblatnya keluar ke Inggris ataupun ke Amerika, itu tuh industri hiburannya isinya memang para komika sana gitu. Jadi kita ngadaptasi itu, dan kebukti nih udah 12 tahun jalan mau 13, industri hiburan ya, TV, film, bahkan musik sekarang tuh udah diisi sama teman-teman komika. Mau itu bisa dibilang TV stasiun TV bener gitu ya, sampai yang main-main digital tuh juga anak-anak menguasai banget, dan udah ketebak banget. Ini benar-benar sekarang tuh udah menguasai banget, anak komika tuh udah menguasai industri hiburan ini saat ini ya. Ya, dan untungnya dari dulu kita diajarinnya lu nyampe titik ini ya di atas lu masih ada, jadi jangan pernah takabur gitu. Bang, tapi lu selama ini udah berapa tahun sih jadi presiden stand up? 4 tahun. Itu jadi maksudnya bebankah atau mungkin lu ngerasa bangga gitu, karena memang udah berkembang banget nih dunia stand up, nggak cuma hanya lu jadi stand up doang gitu. Ya kalau bangga ya bangga, kalau beban enggak sih, karena kita ngejalaninnya fun banget. Isinya itu anak-anak stand up ya, yang kalian tonton lucu gitu kan, maksudnya kalau diskusi, kalau ngobrol tuh tetap serius tapi ada isinya gitu. Jadi kalau beban sih enggak beban. Malah ini belum seberapa, pengennya nanti di tahun-tahun berikutnya ya, pengennya nih kalau kemarin nih, tahun kemarin kita baru melihat 1, 2, 3 orang lah di acara sahur dan buka, karena kan katanya indikator keberhasilan seseorang itu kalau di dunia hiburan main di acara TV dan buka dan sahur ya. Jadi mudah-mudahan sih tahun depan ini semua acara buka dan sahur ada mas stand up. Bang Ajis, tapi kan lu sendiri maksudnya lebih di organisasinya gitu, lu jarang untuk muncul gitu. Kenapa, mungkin alasannya Bang Ajis? Belum ini aja, belum ada yang mau nelfon gue aja. tetap ada beberapa syuting-syutingan, tapi emang kemarin fokusnya karena kita mau bikin stand up fest. Gue agak ngerasa mundur dulu, ngambil kerjaan. Kalau weekend pasti. Selain itu gue ngurusin stand up fest waktu itu, dan alhamdulillah lancar. Bang Ajis, gue sedikit alain dong, minta komentarnya soal Pilpres tahun ini seperti apa, tahun 2024. Pilpres ya? Iya. Seperti apa pendapat tuh melihat ini kan sudah masing-masing udah mengusung nih pasangan calon gitu, kayak misalkan sekarang Ganjar Mahfud, terus habis itu Anies sama Caimin. Komentar lu jagoin siapa kalau boleh tahu? Sekarang gue belum punya pilihan, tapi kalau ada yang mau kasih masukan sih ya, gue tetap baca sih ya, tetap lihat, apalagi kan belum resmi banget nih.
karena kan baru 2 nih yang udah Iya, daftar ya. 2 capres, 1 lagi kalau emang jadi 3, kita akan lihat track recordnya pasti. Dan baik yang udah daftar ataupun yang mau daftar sama-sama kompeten sih kalau menurut buat ngelanjutin apa yang udah dilakukan sama Pak Jokowi sih. Oh, nah pandangan lu sendiri melihat dua pasangan ini seperti apa penilaian lu nih? Dua pasangan yang sudah mendaftar nih yang sekarang. Pendapat tuh seperti apa tentang mereka? Apa ya istilahnya ya? Jago ini. Yang satu jago ngajak wakil, yang satu juga jago, jadi kayak mikirnya udah ke depan banget gitu, bukan cuma sekedar nyari wakil tapi nyari partner. Kalau menurut gue ya, nyari partner ngurusin negara ini udah oke banget. Nah, ya kan yang satu lagi Pak Prabowo juga maksudnya masih bingung nih untuk mencari siapa pasangan calon dan isunya juga Gibran yang bakal nemenin dia. Pendapat lo ada nggak sih? Kalau gue sih sebenarnya pengennya Pak Prabowo tuh sama calonnya tuh cewek. Kenapa? Ada nih satu, karena biar ada suara-suara perempuan di Indonesia didengerin. Dan kan gosipnya tuh waktu itu ada nih satu calon perempuan, jadi cocok banget nih kalau Prabowo sama Kiki Saputri. Kenapa cocok sama Kiki Saputri? Cocok aja, mirip pokoknya tahu. Tapi memang kompeten banget yang menurut tuh Kiki Saputri buat nemenin Prabowo. Kompeten, jadi wakil kompeten. Kenapa memang? Setiap lawan-lawan politik di roasting sama Kiki. Ya. Jadi tapi maksudnya harapan lu buat Pilpres tahun 2024 seperti apa sih? Kan mungkin banyak banget nih kasus-kasus yang beda pilihan malah justru mereka berseteru atau mungkin berantem lah. Itu pendapat tuh sebenarnya. Harapannya sih justru dari setiap capres dan cawapresnya yang bisa turun dan ngomong ke para pendukungnya. Karena sejauh ini gue lihat kayak kasus-kasus kemarin Pilpres Pilkada tuh para jagoannya ini, maksudnya para calon-calon ini nggak ada yang ngasih pemberitahuan kalau kita nggak boleh ngomong gini ke lawan kita gitu. Harapannya sih jangan nutup mata ya, maksudnya pasti bapak-bapak juga tahu lah, ngeliat di Twitter, di Instagram pasti ngerti lah suasana di Indonesia itu gimana, gampang banget karena masih kalau udah pemilu tuh atau pilkada kayaknya tuh semua orang tuh di Indonesia ini tuh badannya tuh udah kena bensin. Kalau ada orang yang mantikin api udah runyam. Tapi lo masih berharap untuk pemilu damai tahun 2024 nanti? Pasti damai lah. Pasti damai ya? Yakin ya? Yang pengen rusuh kan lebih sedikit daripada yang pengen damai. Oh. Bang Haji, sini kan anak-anak stand up juga di Twitter mulai rame tuh ngomongin yang soal kemarin kontroversi masalah putusan MK. Ya. Bang Haji sendiri mungkin Ada pandangan kah atau sebelum gimana komentarnya? Ini gue jujur aja ya, yang gini-gini tuh mau ngasih statement kadang tuh pengennya nggak ngasih statement tuh kayak nggak kemana-mana ujungnya. Iya, karena nggak bakal ada yang kita usul apa nggak bakal susah didengerin ya. Karena mereka kayak udah punya apa istilahnya itu kebijakan sendiri ya. Tapi kalau ngeliat fenomena teman-teman stand up pada ngomentarin itu hal yang wajar. Karena kan anak-anak itu basicnya berdasarkan keresahan. Nah itu yang kita rasain. Ini bisa atau ini enggak, kenapa tiba-tiba ada gitu. Ya gimana di dalamnya lingkaran politiknya sih kita nikmatin aja sebagai penonton sih. lu mulai kena tegur nggak Bang? Gara-gara ulah anak-anak kemarin belum ada ya sejauh ini? Oh enggak. Kalau masalah tweet, masalah ucapan nggak pernah kena tegur. Tapi yang kriminal kayak kena gitu, terus Marcel gitu, pasti ditegur. Kalau ini kan freedom of speech ya. Dan gue ngomong ke teman-teman, tapi jangan pernah fitnah aja. Pun lu ngomong, lu harus punya dasarnya. Ketika ada orang ngelapor, ngedebatin, kita masih bisa menang. Makanya kemarin juga sempat rame nih foto anak stand up ketemu sama Pak Prabowo, terus langsung dijudge, wah ini anak stand up milih Prabowo nih. Komentar apa sih? Nggak ada komentar, itu kan yang ngejudge ya emang begitu aja udah, maksudnya ya orang-orang sotoy aja ya yang nggak tahu mau ngapain. Bahkan gua ketemu sama orang-orang yang ketemu Pak Prabowo, obrolannya jauh dari ngebahas nanti milih saya nggak. Calon Presiden, Capres, Prabowo Subianto telah menunjuk Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, cawapresnya dalam Pilpres 2024. Keputusan Prabowo Subianto menunjuk Gibran disampaikan olehnya setelah rapat dengan mitra Koalisi Indonesia Maju, KIM, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Komika Ajis Doa Ibu pun turut menanggapi keputusan Gibran yang mau mendampingi Prabowo Subianto. Kalau soal itu, kayaknya Pak Prabowo ini harus didampingi sama calon wanita, kata Ajis Doa Ibu ketika ditemui di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Ajis tak mau mengomentari Gibran, alasannya dia menganggap Prabowo lebih baik didampingi calon perempuan, agar bisa menarik hati pemilih wanita. Ada tuh satu nama calon yang layak mendampingi Pak Prabowo, namanya Kiki Saputri, ucap pria berusia 35 tahun itu.
Abdul Aziz Batubara menganggap Kiki Saputri sangat kompeten dan kredibel untuk mendampingi Prabowo maju menjadi capres dalam pemilu tahun 2024 sampai tahun 2029. Karena kan sudah banyak dia merosting para elit politik. Jadi dia bisa roasting lawan politiknya kalau kepilih, ungkapnya. Meski memberikan usulan, Aziz menegaskan dirinya tidak secara terang-terangan memilih dan mendukung Prabowo menjadi presiden dalam pemilu 2024. Terlebih belakangan beredar foto kalau Prabowo sempat bertemu anak-anak stand-up komedi Indonesia, sebuah komunitas di mana Aziz jadi presidennya. Oh, kemarin ketemu Pak Prabowo cuma biasa aja, cuma buat konten, katanya. Aziz doa ibu belum memiliki pilihan, pasangan capres dan cawapres mana yang akan ia pilih dalam pemilu tahun 2024 sampai tahun 2029. Masih memantau pemberitaan mana yang lebih baik, semuanya baik. Cuma masih meyakinkan hati aja akan memilih siapa, ujar Aziz doa ibu. Dari trimester 2 dia bisa tidur, jadi kadang kita sampai jam 1, jam 2 baru bisa istirahat. Itu seru banget, udah mulai ngerasain anak nendang-nendang. Udah gak sabar gak sih pengen cepat lahir? Ya. Gue nonton harus beneran lagi belum. Ya maksudnya pengen cepet, maksudnya kayak pengen cepet-cepet jadi ayah Iya, gitu, iya. segini gitu. Udah gak sabar pengen cepet-cepet jadi ayah, pengen ngerasain yang teman-teman sering ceritain jadi ayah tuh seru. Jadi ayah tuh ngerubah pola pikir, merubah pandangan dalam hidup. Tapi kalau saya sih faktor buru-burunya cuma pengen punya teman main aja lah gitu. Karena kalau di rumah kan kadang sama istri doang, kadang istri lagi sibuk apa, nggak ada teman ngobrol. Nih kalau udah baik ya, bisa ngobrol dan bisa saya arahin jadi pemain bola timnas. Aduh, waduh. Pengen pemain bola ya? Pengen banget, kalau dia mau pengen pemain bola. Tapi sempat kagok juga nggak sih, Jis, jadi sosok ayah terus lagi apalagi istri lagi hamil nih sekarang nih, Suami sempat. siaga gitu. Ya, sempat kagok juga nggak sih jadi suami siaga seperti apa? Kagok banget karena kan tiap weekend tuh udah pasti keluar kota tuh, dari berangkatnya Jumat pulangnya Minggu, 3 hari lah nggak ada di rumah. Itu kagok banget gimana ya ini, ada rasa takutnya. Tapi untungnya dari teman-temannya Ulfa, teman-teman istri juga main ke sana nginep ke rumah, terus keluarga Ulfa, keluarga saya juga saling ngebantu sih. Awal-awal kagok banget, awal-awal dia bilang hamil aja tuh mesti ngapain ya, kagok banget, bingung karena belum pernah ngalamin ini. Kalau untuk adaptasi kegiatan juga shock juga nggak sih, kayak biasanya lu harus lu semau lu, terus sekarang juga harus sesuai sama izin dari istri lu atau gimana gitu. Kalau main iya harus izin. Kalau kerja gua ngambil aja, karena kalau dia marah gua bilang oke, boleh marah tapi bulanan kepotong. Karena nggak ada kerjaan. Tapi sempat kayak berantem gara-gara lu main kesana kemari nggak sih? Oh enggak, untungnya istri tuh karena kita udah lumayan lama deketnya kan, jadi dia juga paham. Dan sebelum nikah kita semua ngobrol di depan tuh, gue tuh ntar bakal begini, lu siap gak, lu terima gak, kalau nggak kita obrolin. Dan untungnya ya itu ya, ketemu pasangan yang tepat itu ya, untung banget, alhamdulillah aman. Jadi selama ini jadi presiden stand up, apa sih suka dukanya kalau boleh tahu? Sukanya itu kalau banyak komika-komika baru muncul, tandanya stand up Indo ada generasi, tandanya stand up Indo nggak stuck di situ aja, tandanya berarti kesenian ini memang berkembang karena dibuktikan dengan banyaknya komika-komika baru yang muncul. Dukanya adalah kalau komika-komika ini pada bikin kasus, itu pasti gue selalu ditelepon duluan tuh sama pihak-pihak instansi dan aparat terkait ya. Selalu ditanya, ya gue nggak apa-apa sih kalau ditelepon, akan gue jelasin, tapi kayak lu kira senang-senangnya sendiri dan lagi kayak gini langsung WhatsApp itu udah pasti ketahuan, cuma bang .3 itu udah aneh tuh. Nggak ada tulisan itu pasti lagi bermasalah. Atau halo, ini Bapak Ajis presiden stand up. Telepon biasa ditelepon. Oh, iya. langsung ditelepon. Terus maksudnya kalau ngelihat perkembangan anak-anak stand up kan, maksudnya nggak cuman stand up aja gitu ya, beralih ke industri film gitu. Ya. Itu jadi suatu kebanggaan lu sendiri nggak sih sebagai presiden stand up gitu, melihat pengembangan bakat mereka gitu? Kalau dibilang bangga, tapi gue udah nyangka ini akan terjadi karena jadi maksudnya bangganya bukan tiba-tiba bisa kayak gini, enggak. Gue tuh udah tahu kalau stand up comedy itu bakal seperti sekarang, karena kalau kiblatnya keluar ke Inggris ataupun ke Amerika, itu tuh industri hiburannya isinya memang para komika sana gitu. Jadi kita ngadaptasi itu dan kebukti nih udah 12 tahun jalan mau 13, industri hiburan ya, TV, film, bahkan musik sekarang tuh udah diisi sama teman-teman komika. Mau itu bisa dibilang TV stasiun TV bener gitu ya, sampai yang main-main digital tuh
juga anak-anak menguasai banget dan udah ketebak banget. Jadi benar-benar sekarang tuh udah menguasai banget anak-anak komika tuh udah menguasai industri hiburan ini saat ini ya. Ya, dan untungnya dari dulu kita diajarinnya lu nyampe titik ini ya di atas lu masih ada, jadi jangan pernah takabur gitu. Bang, tapi lu selama ini udah berapa tahun sih jadi presiden Senat? 4 tahun. Itu jadi maksudnya bebankah atau mungkin lu ngerasa bangga gitu karena memang udah berkembang banget nih dunia stand up, nggak cuma hanya lu jadi stand up doang gitu. Ya kalau bangga ya bangga, kalau beban enggak sih, karena kita ngejalaninnya fun banget. Isinya itu anak-anak stand up ya. Yang kalian tonton lucu gitu kan, maksudnya kalau diskusi, kalau ngobrol tuh tetap serius tapi ada isinya gitu. Jadi kalau beban sih enggak beban. Malah ini belum seberapa, pengennya nanti di tahun-tahun berikutnya ya pengennya nih kalau kemarin nih, tahun kemarin kita baru melihat 1, 2, 3 orang lah di acara sahur dan buka. Karena kan katanya indikator keberhasilan seseorang itu kalau di dunia hiburan main di acara TV dan buka dan sahur ya. Jadi mudah-mudahan sih tahun depan ini semua acara buka dan sahur ada mas stand up. Bang Ajis, tapi kan lu sendiri maksudnya lebih di organisasinya gitu, lu jarang untuk muncul gitu. Kenapa mungkin alasannya Bang Ajis? Oh belum ini aja, belum ada yang mau nelfon gue aja. tetap ada beberapa syuting-syutingan, tapi emang kemarin fokusnya karena kita mau bikin stand up fest. Gue agak ngerasa mundur dulu, ngambil kerjaan. Kalau weekend pasti. Selain itu gue ngurusin stand up fest waktu itu dan alhamdulillah lancar. Bang Ajis, gue sedikit alain dong, minta komentarnya soal Pilpres tahun ini seperti apa, tahun 2024. Pilpres ya? Iya. Seperti apa pendapat tuh melihat ini kan sudah masing-masing udah mengusung nih pasangan calon gitu, kayak misalkan sekarang Ganjar Mahfud, terus habis itu Anies sama Caimin. Komentar lu jagoin siapa kalau boleh tahu? Sekarang gue belum punya pilihan, tapi kalau ada yang mau kasih masuk-masukan sih ya, gue tetap baca sih ya, tetap lihat, apalagi kan belum resmi banget nih, karena kan baru 2 nih yang udah daftar ya, 2 capres, 1 lagi, kalau emang jadi 3 kita akan lihat track recordnya pasti. Dan baik yang udah daftar ataupun yang mau daftar sama-sama kompeten sih kalau menurut buat ngelanjutin apa yang udah dilakukan sama Pak Jokowi sih. Nah, pandangan lu sendiri melihat 2 pasangan ini seperti apa penilaian lu nih, 2 pasangan yang sudah mendaftar nih yang sekarang, pendapat tuh seperti apa tentang mereka? Apa ya istilahnya ya, jago ini, yang satu jago ngajak wakil, yang satu juga jago, jadi kayak mikirnya udah ke depan banget gitu, bukan cuma sekedar nyari wakil tapi nyari partner. Kalau menurut gue ya, nyari partner ngurusin negara ini udah oke banget. Nah, ya kan yang satu lagi Pak Prabowo juga maksudnya masih bingung nih untuk mencari siapa pasangan calon, dan isunya juga Gibran yang bakal nemenin dia. Pendapat lo ada nggak sih? Kalau gue sih sebenarnya pengennya Pak Prabowo tuh sama calonnya tuh cewek. Kenapa? Ada nih satu, karena biar ada suara-suara perempuan di Indonesia didengerin. Dan kan gosipnya tuh waktu itu ada nih satu calon perempuan, jadi cocok banget nih kalau Prabowo sama Kiki Saputri. Kenapa cocok sama Kiki Saputri? Cocok aja, mirip bukan tahu. Tapi memang kompeten banget yang menurut tuh Kiki Saputri buat nemenin Prabowo. Kompeten, jadi wakil kompeten. Kenapa memang? Setiap lawan-lawan politik di roasting sama Kiki. Ya. Jadi tapi maksudnya harapan lu buat Pilpres tahun 2024 seperti apa sih? Kan mungkin banyak banget nih kasus-kasus yang beda pilihan malah justru mereka berseteru atau mungkin berantem lah, itu pendapat tuh sebentar. Harapannya sih justru dari setiap capres dan cawapresnya yang bisa turun dan ngomong ke para pendukungnya. Karena sejauh ini gue lihat kayak kasus-kasus kemarin Pilpres Pilkada tuh para jagoannya ini, maksudnya para calon-calon ini nggak ada yang ngasih pemberitahuan kalau kita nggak boleh ngomong gini ke lawan kita gitu. Harapannya sih jangan nutup mata ya, maksudnya pasti bapak-bapak juga tahu lah, ngeliat di Twitter, di Instagram pasti ngerti lah suasana di Indonesia itu gimana, gampang banget karena kalau udah pemilu tuh atau pilkada kayaknya tuh semua orang tuh di Indonesia ini tuh badannya tuh udah kena bensin. Kalau ada orang yang mantikin api udah runyam. Tapi lo masih berharap untuk pemilu damai tahun 2024 nanti? Pasti damai lah. Pasti damai ya? Yakin ya? Yang pengen rusuh kan lebih sedikit daripada yang pengen damai. Bang Ajis, ini kan anak-anak stand up juga di Twitter mulai rame tuh ngomongin yang soal kemarin kontroversi masalah putusan MK. Iya. Bang Ajis sendiri ada pandangan kah atau sebenarnya gimana komentarnya? Ini gue jujur aja ya, yang gini-gini tuh mau ngasih statement kadang tuh pengennya ngasih statement tuh kayak nggak kemana-mana ujungnya. Iya, karena nggak bakal ada yang
kita usul apa nggak bakal susah didengerin ya, karena mereka kayak udah punya apa istilahnya itu kebijakan sendiri ya. Tapi kalau ngeliat fenomena teman-teman stand up pada ngomentarin itu hal yang wajar, karena kan anak-anak itu basicnya berdasarkan keresahan. Nah itu yang kita rasain, kok ini bisa, kok ini enggak, kenapa tiba-tiba ada gitu. Ya gimana di dalamnya lingkaran politiknya sih kita nikmatin aja sebagai penonton sih. Lu mulai kena tegur nggak, Bang? Gara-gara ulah anak-anak kemarin belum ada ya sejauh ini? Oh enggak. Kalau masalah tweet, masalah ucapan nggak pernah kena tegur. Tapi yang kriminal kayak kena tegur, terus Marcel, gitu, pasti ditegur. Kalau ini kan freedom of speech ya. Dan gue ngomong ke teman-teman, tapi jangan pernah fitnah aja. Pun lu ngomong, lu harus punya dasarnya. Ketika ada orang ngelapor, ngedebatin, kita masih bisa menang. Makanya kemarin juga sempat rame nih foto anak stand up ketemu sama Pak Prabowo, terus langsung dijudge, wah ini anak stand up milih Prabowo nih. Komentar apa sih? Nggak ada komentar, itu kan yang ngejudge ya emang begitu aja udah, maksudnya ya orang-orang sotoy aja ya yang nggak tahu mau ngapain. Bahkan gua ketemu sama orang-orang yang ketemu Pak Prabowo, obrolannya jauh dari ngebahas nanti milih saya. Calon Presiden, Capres, Prabowo Subianto telah menunjuk Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden, Cawapres-nya dalam Pilpres 2024. Keputusan Prabowo Subianto menunjuk Gibran disampaikan olehnya setelah rapat dengan Mitra Koalisi Indonesia Maju, KIM, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Komika Ajis Doa Ibu pun turut menanggapi keputusan Gibran yang mau mendampingi Prabowo Subianto. Kalau soal itu, kayaknya Pak Prabowo ini harus didampingi sama calon wanita, kata Ajis Doa Ibu ketika ditemui di kawasan Pejaten, Jakarta Selatan, Minggu, tanggal 22 Oktober tahun 2023, malam. Ajis tak mau mengomentari Gibran, alasannya dia menganggap Prabowo lebih baik didampingi calon perempuan, agar bisa menarik hati pemilih wanita. Ada tuh satu nama calon yang layak mendampingi Pak Prabowo, namanya Kiki Saputri, ucap pria berusia 35 tahun itu. Abdul Aziz Batubara menganggap Kiki Saputri sangat kompeten dan kredibel untuk mendampingi Prabowo, maju menjadi capres dalam pemilu tahun 2024 sampai tahun 2029. Karena kan sudah banyak dia merosting para elit politik. Jadi dia bisa roasting lawan politiknya kalau kepilih, ungkapnya. Meski memberikan usulan, Ajis menegaskan dirinya tidak secara terang-terangan memilih dan mendukung Prabowo menjadi presiden dalam pemilu 2024. Terlebih belakangan beredar foto kalau Prabowo sempat bertemu anak-anak stand-up komedi Indonesia, sebuah komunitas di mana Ajis jadi presidennya. Oh kemarin ketemu Pak Prabowo cuma biasa aja, cuma buat konten, katanya. Ajis Doa Ibu belum memiliki pilihan, pasangan capres dan cawapres mana yang akan ia pilih, dalam pemilu tahun 2024 sampai tahun 2029. Masih memantau pemberitaan mana yang lebih baik, semuanya baik. Cuma masih meyakinkan hati aja akan memilih siapa, ujar Ajis Doa Ibu. Dari trimester 2 dia bisa tidur, jadi kadang kita sampai jam 1, jam 2 baru bisa istirahat. Itu seru banget, udah mulai ngerasain anak nendang-nendang. Udah gak sabar gak sih pengen cepat lahir? Ya. Gue nonton harus beneran lagi belum. Iya maksudnya pengen cepet jadi ayah gitu. Udah gak sabar pengen cepet-cepet jadi ayah, pengen ngerasain yang teman-teman sering ceritain jadi ayah tuh seru. Jadi ayah tuh ngerubah pola pikir, merubah pandangan dalam hidup. Tapi kalau saya sih faktor buru-burunya cuma pengen punya teman main aja lah gitu. Karena kalau di rumah kan kadang sama istri doang, kadang istri lagi sibuk apa, nggak ada teman ngobrol. Nih kalau udah baik ya, bisa ngobrol dan bisa saya arahin jadi pemain bola timnas. Aduh, waduh. Pengen pemain bola ya? Pengen banget ya, kalau dia mau pengen main bola. Tapi sempat kagok juga nggak sih, Jis, jadi sosok ayah terus lagi apalagi istri lagi hamil nih sekarang nih, Suami siaga gitu. Ya, sempat kagok juga nggak sih jadi suami siaga seperti apa? Kagok banget karena kan tiap weekend tuh udah pasti keluar kota tuh, dari berangkat tuh Jumat pulang Minggu, 3 hari lah nggak ada di rumah. Itu kagok banget gimana ya ini, ada rasa takutnya. Tapi untungnya dari teman-temannya Ulfa, teman-teman istri juga main ke sana nginep ke rumah, terus keluarga Ulfa, keluarga saya juga saling ngebantu sih. Awal-awal kagok banget, awal-awal dia bilang hamil aja tuh mesti ngapain ya, kagok banget, bingung karena belum pernah ngalamin ini. Kalau untuk adaptasi kegiatan juga shock juga nggak sih, kayak biasanya lu harus lu semau lu, terus sekarang juga harus sesuai sama izin dari istri lu atau gimana gitu? Kalau main iya harus izin. Kalau kerja gua ngambil aja, karena kalau dia marah, gua bilang oke, boleh marah tapi bulanan kepotong.
karena nggak ada kerjaan. Tapi sempat kayak berantem gara-gara lu main kesana kemari nggak sih? Oh enggak, untungnya istri tuh karena kita udah lumayan lama deketnya kan, jadi dia juga paham, dan sebelum nikah kita semua ngobrol di depan tuh. Gue tuh ntar bakal begini, lu siap gak, lu terima gak, kalau nggak kita ngobrolin. Dan untungnya ya itu ya, ketemu pasangan yang tepat itu ya, untung banget, alhamdulillah aman. Jadi selama ini jadi presiden stand up, apa sih suka dukanya kalau boleh tahu? Sukanya itu kalau banyak komika-komika baru muncul, tandanya stand up Indo ada generasi, tandanya stand up Indo nggak stuck di situ aja, tandanya berarti kesenian ini memang berkembang karena dibuktikan dengan banyaknya komika-komika baru yang muncul. Dukanya adalah kalau komika-komika ini pada bikin kasus, itu pasti gue selalu ditelepon dulu aja sama pihak-pihak instansi dan aparat terkait ya. Selalu ditanya, ya gue nggak apa-apa sih kalau ditelepon, akan gue jelasin, tapi kayak lu giliran senang-senangnya sendiri dan lagi kayak gini langsung WhatsApp itu udah pasti ketahuan, cuma bang .3 itu udah aneh tuh. Nggak ada tulisan itu pasti lagi bermasalah. Atau halo, ini Bapak Ajis presiden stand up. Telepon biasanya ditelepon. Oh, iya. langsung ditelepon. Terus maksudnya kalau ngelihat perkembangan anak-anak stand up kan, maksudnya nggak cuman stand up aja gitu ya, beralih ke industri film gitu. Ya. Itu jadi suatu kebanggaan lu sendiri nggak sih sebagai presiden stand up gitu, melihat pengembangan bakat mereka gitu? Kalau dibilang bangga, tapi gue udah nyangka ini akan terjadi karena jadi maksudnya bangganya bukan tiba-tiba bisa kayak gini, enggak. Gue tuh udah tahu kalau stand up comedy itu bakal seperti sekarang, karena kalau kiblatnya keluar ke Inggris atau ke Amerika, itu tuh industri hiburannya isinya memang para komika sana gitu. Jadi kita ngadaptasi itu dan kebukti nih udah 12 tahun jalan mau 13, industri hiburan ya, TV, film, bahkan musik sekarang tuh udah diisi sama teman-teman komika. Mau itu bisa dibilang TV stasiun TV bener gitu ya, sampai yang main-main digital tuh juga anak-anak menguasai banget dan udah ketebak banget. Ini benar-benar sekarang tuh udah menguasai banget, anak komika tuh udah menguasai industri hiburan ini saat ini ya. Ya, dan untungnya dari dulu kita diajarinnya lu nyampe titik ini ya di atas lu masih ada, jadi jangan pernah takabur gitu. Bang, tapi lu selama ini udah berapa tahun sih jadi presiden stand up? 4 tahun. Itu jadi maksudnya bebankah atau mungkin lu ngerasa bangga gitu karena memang udah berkembang banget nih dunia stand up, nggak cuma hanya lu jadi stand up doang gitu. Ya kalau bangga ya bangga, kalau beban enggak sih, karena kita ngejalaninnya fun banget. Isinya itu anak-anak stand up ya yang kalian tonton lucu gitu kan, maksudnya kalau diskusi, kalau ngobrol tuh tetap serius tapi ada isinya gitu. Jadi kalau beban sih enggak beban. Malah ini belum seberapa, pengennya nanti di tahun-tahun berikutnya ya pengennya nih kalau tahun kemarin kita baru melihat 1, 2, 3 orang lah di acara sahur dan buka, karena kan katanya indikator keberhasilan seseorang itu kalau di dunia hiburan main di acara TV dan buka dan sahur ya. Jadi mudah-mudahan sih tahun depan ini semua acara buka dan sahur ada Mas stand up. Bang Ajis, tapi kan lu sendiri maksudnya lebih di organisasinya gitu, lu jarang untuk muncul gitu. Kenapa mungkin alasannya Bang Ajis? Oh belum ada yang mau nelfon gua aja. tetap ada beberapa syutingan, tapi emang kemarin fokusnya karena kita mau bikin stand up fest. Gua agak ngerasa mundur dulu, ngambil kerjaan. Kalau weekend pasti. Selain itu gue ngurusin stand up fest waktu itu dan alhamdulillah lancar. Bang Ajis, gue sedikit alain dong, minta komentarnya soal Pilpres tahun ini seperti apa, tahun 2024. Pilpres ya? Iya. Seperti apa pendapat tuh melihat ini kan sudah masing-masing udah mengusung nih pasangan calon gitu, kayak misalkan sekarang Ganjar Mahfud, terus habis itu Anies sama Caimin. Komentar lu jagoin siapa kalau boleh tahu? Sekarang gue belum punya pilihan, tapi kalau ada yang mau kasih masukan sih ya, gue tetap baca sih ya, tetap lihat, apalagi kan belum resmi banget nih, karena kan baru 2 nih yang udah daftar ya, 2 capres, 1 lagi, kalau emang jadi 3 kita akan track recordnya pasti. Dan baik yang udah daftar ataupun yang mau daftar sama-sama kompeten sih kalau menurut buat ngelanjutin apa yang udah dilakukan sama Pak Jokowi sih. Nah, pandangan lu sendiri melihat 2 pasangan ini seperti apa penilaian lu nih, 2 pasangan yang sudah mendaftar nih yang sekarang, pendapat tuh seperti apa tentang mereka? Apa ya istilahnya ya, jago ini, yang satu jago ngajak wakil, yang satu juga jago, jadi kayak mikirnya udah ke depan banget gitu, bukan cuma sekedar nyari wakil, tapi
nyari partner kalau menurut gue ya, nyari partner ngurusin negara ini udah oke banget. Nah kan yang satu lagi Pak Prabowo juga maksudnya masih bingung nih untuk mencari siapa pasangan calon dan isunya juga Gibran yang bakal nemenin dia. Pendapat lo ada nggak sih? Kalau gue sih sebenarnya pengennya Pak Prabowo tuh sama calonnya tuh cewek. Kenapa? Ada nih satu, karena biar ada suara-suara perempuan di Indonesia didengerin. Dan kan gosipnya tuh waktu itu ada nih satu calon perempuan, jadi cocok banget nih kalau Prabowo sama Kiki Saputri. Kenapa cocok sama Kiki Saputri? Cocok aja, mirip bukan tahu. Tapi memang kompeten banget yang menurut tuh Kiki Saputri buat nemenin Prabowo. Kompeten, jadi wakil kompeten. Kenapa memang Setiap lawan-lawan politik di roasting sama Kiki. Ya. Jadi tapi maksudnya harapan lu buat Pilpres tahun 2024 seperti apa sih, kan mungkin banyak banget nih kasus-kasus yang beda pilihan malah justru mereka berseteru atau mungkin berantem lah, itu pendapat tuh sebenarnya. Harapannya sih justru dari setiap capres dan cawapresnya yang bisa turun dan ngomong ke para pendukungnya. Karena sejauh ini gue lihat kayak kasus-kasus kemarin Pilpres Pilkada tuh para jagoannya ini, maksudnya para calon-calon ini nggak ada yang ngasih pemberitahuan kalau kita nggak boleh ngomong gini ke lawan kita gitu. Harapannya sih jangan nutup mata ya, maksudnya pasti bapak-bapak juga tahu lah, ngeliat di Twitter, di Instagram pasti ngerti lah suasana di Indonesia itu gimana, gampang banget karena kalau udah pemilu tuh atau pilkada kayaknya tuh semua orang tuh di Indonesia ini tuh badannya tuh udah kena bensin. Ada orang yang mantikin api udah runyam. Tapi lo masih berharap untuk pemilu damai tahun 2024 nanti? Pasti damai lah. Pasti damai ya? Yakin ya? Yang pengen rusuh kan lebih sedikit daripada yang pengen damai. Bang Haji, sini kan anak-anak stand up juga di Twitter mulai rame tuh ngomongin yang soal kemarin kontroversi masalah putusan MK. Iya. Bang Haji sendiri mungkin Ada pandangan kah atau sebenarnya gimana komentarnya? Ini gue jujur aja ya, yang gini-gini tuh mau ngasih statement kadang tuh pengennya ngasih statement tuh kayak nggak kemana-mana ujungnya. Iya, karena nggak bakal ada yang kita usul apa nggak bakal susah didengerin ya. Karena mereka kayak udah punya apa istilahnya itu kebijakan sendiri ya. Tapi kalau ngeliat fenomena teman-teman stand up pada ngomentarin itu hal yang wajar. Karena kan anak-anak itu basicnya berdasarkan keresahan. Nah itu yang kita rasain. Kalau ini bisa, kalau ini enggak, kenapa tiba-tiba ada gitu. Ya gimana di dalamnya lingkaran politiknya sih kita nikmatin aja sebagai penonton sih. lu mulai kena tegur nggak Bang? Gara-gara ulah anak-anak kemarin belum ada ya sejauh ini? Oh enggak. Kalau masalah tweet, masalah ucapan nggak pernah kena tegur. Tapi yang kriminal kayak kena itu, terus Marcel gitu, pasti ditegur. Kalau ini kan freedom of speech ya.